Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat otomotif dimanapun Anda berada, selamat pagi. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan, diberi kelancaran rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sobat semua dimanapun Anda berada, di sini saya lagi menangani motor Lexi ya, Yamaha Lexi. Ini kemarin sempat suara kasar ya, berhubung kemarin saya videokan sebelum saya bongkar, ternyata untuk videonya terhapus. Oke sobat semua ya, jadi pada saat belum dibongkar jadi suaranya memang kasar sekali, sumber suara dari pistonnya ya, yang dia berasap juga, tidak bertenaga. Oke, di sini kondisi dari pistonnya, dari buringnya ya, maaf. Ini kondisi dari buring. Ini memang sudah parah, ya, parah. Jadi mungkin pernah kehabisan oli. Namun motornya tidak macet, tetap jalan, namun berasap. Oke, di sini sudah kita bongkar di sini ya. Ini, di sini untuk motor Lexi. Kita langsung ganti boring ya, ganti boring karena dia tidak bisa di overses. Kalaupun mau diganti piston atau di boring juga bisa sebetulnya. Namun di sini kita langsung kita ganti yang baru ya. Kita ganti blok yang baru. Oke, di sini ya, ini yang baru. Ini yang lama ya. Nah, ini berhubung sudah parah, kita harus ganti baru. Oke sobat semua ya. Jadi di sini kita tidak akan membahas tentang cara pemasangan pistonnya. Mungkin untuk teman-teman sudah paham cara pemasangan pistonnya ya. Dan yang perlu kita ketahui, untuk motor Lexi ini beda sama dengan motor-motor yang lain di kelasnya ya. Ini andalan motor Yamaha yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga motor ini beda ya. Bedanya motor ini dilengkapi atau apa ya, dipasangi yaitu sistem VVA ya, yaitu variable valve actuation. Jadi motor ini pada saat akselerasi atau kecepatan 60 ke atas, maka motor ini akan bertambah tenaganya karena solenoid ya mendapat tegangan dari itu, sehingga dia mendorong tuas yang ada di timlar 1 untuk menyatukan ke timlar nomor 2. Terasa suara cetik gitu ya, dia akan merubah ya. Jadi suara pada saat kecepatan 60 ini suara dari solenoid ini ya. Jadi motor Yamaha Lexi ini dilengkapi dengan istilahnya VVA ya, VVA yaitu variable valve ya actuation. Jadi solenoid ini akan bekerja kecepatan 60 ya, sekitar di 6000 rpm dia akan bekerja ya. Dia akan bekerja dan akan mendorong tuas yang ada di timlar nomor 1. Untuk klepnya di sini ada 4 klep ya. Di sini ada klep untuk, jadi untuk motor listrik memang betul-betul bertenaga. Pada saat kecepatan 60 dia akan merubah dengan sendirinya. Oke. Di sini perlu kita pahami. Oke. Pertama, untuk noken asnya ya. Ini beda dengan motor-motor yang lain. Ini diterapkan untuk motor Yamaha di motor Lexi dan motor NMAX ya, NMAX. Jadi di noken asnya ada 3 tonjolan di sini ya. Jadi untuk tonjolan yang pertama itu beda dengan tonjolan yang nomor 2.
Jadi ini beda tingginya ya. Jadi liftnya beda, durasi bukaan nanti beda. Kalau yang ketiga ini untuk X-nya sama. Oke sobat, coba kita perhatikan di sini. Jadi tinggi untuk noken as yang nomor 1 ini ada agak nyempit ya, agak menyempit. Liftnya juga sempit. Jadi durasinya pun tidak seberapa lebar untuk tonjolan yang nomor 1. Jadi untuk tonjolan in ini ya, untuk in di sini. Jadi untuk tonjolan yang kedua ini lebih lebar ya. Yang kedua ini lebih lebar. Jadi liftnya lebih lebar. Jadi bukaan klep derajatnya pun lebih awal dan nutupnya pun lebih agak lambat. Jadi tonjolan 1 dan tonjolan 2 itu tidak sama, tingginya tidak sama. Ya, jadi ini sama-sama nanti untuk buka klep innya di sama-sama. Namun untuk tonjolan yang kedua, yang pertama ini kecepatan antara 0 sampai 60 km per jam untuk tonjolan ini ya. Yang bekerja ini untuk menekan timlarnya ya. Timlarnya di situ. Untuk timlarnya itu dilengkapi dengan toas ya, toas yang nantinya akan didorong oleh solenoid untuk menyatukan antara timlar 1 dan timlar kedua ya. Jadi itu cara kerjanya. Jadi untuk yang kedua ini memang agak lebih lama buka klepnya. Ini nanti setelah tuas masuk, maka timlar yang nomor 2 akan terbawa oleh timlar nomor 1 ya. Maka yang bekerja adalah nanti yang buka klepnya adalah tonjolan noken as yang nomor 2. Ini yang bekerja nanti setelah 60 km per jam dia, maka timlar atau tuas akan masuk dan timlar yang kedua akan ke bawah. Maka yang buka klepnya nanti yang bertugas adalah noken as yang tonjolan nomor 2. Ini yang bertugas. Jadi bukaan klepnya lebih lebar, durasi lebih lama, sehingga bahan bakar yang masuk lebih banyak dan motor akan bertenaga. Jadi susunannya adalah di sini ada ring ya, ring di sini. Di sini ada ring dan ada spring. Nah, di spring posisinya kayak gini. Setelah ini masuk ke sini ya, berada di jadi berada di arm ini, di timlar yang nomor 2 ini juga timlar in ya. Oke, di sini masuk ke sini. Nah, kayak gini ya, posisinya kayak gini. Dia akan kerja, dia akan mengkepir kayak gini. Nah, ini. Tadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi untuk timlar yang nomor 2 ini dia belum bekerja atau dia belum menekan klep pada saat sebelum 60 km per jam. Dia hanya mengikuti gerakan tonjolan dari noken asnya yang nomor 2. Jadi ini belum berperan sama sekali. Nomor 2. Setelah 6000 rpm atau kecepatan 60, maka solenoid akan mendorong tuas ini ya, akan mendorong tuas ini. Ini cara kerjanya. Nah, dia akan mendorong tuas ini menyatukan antara timlar yang 1 dan timlar yang kedua. Dia akan terbawa ya, dia akan masuk ke sini, dia akan masuk ini. Nah gini ya, masuk tek gitu ya. Nah ini baru dia bekerja kedua-duanya. Pada saat solenoid menekan tuas ini, dia akan masuk ke sini ya. Nah ini dia akan masuk ke sini, akan membawa arm yang sebelah ini. Namun sebelum 6000 rpm dia yang kerja hanya ini. Jadi bukaan klepnya juga tidak terlalu, durasi pembukaan klep juga tidak terlalu lama, karena tonjolan nokennya agak rendah yang sini.
ya. Jadi yang ini gerak tapi tidak membawa atau tidak menekan klep, ya. Sebelum 6000 rpm ini hanya gerak gitu aja. Namun setelah 6000 rpm atau sekitar kecepatan 60 km per jam, maka silo ini akan menekan ini, membawa nuker ini masuk ke sini. Maka inilah yang bekerja membawa apa ya, menekan klep, ya, membawa klep ini, nah gini, karena ini sudah menyatu, ya, karena sudah menyatu, tonjolan masuk sini sudah menyatu, maka ini yang bekerja, yang berperan pada kecepatan 60 berperan. Nah, karena ini ikut berperan, maka durasi bukaan klep akan lebih lama, akan lebih lebar, dikarenakan tonjolan yang kedua ini bulat, ya, beda sama ini. Maka durasi bukaan juga lebih, derajat bukaan lebih awal, menutupnya juga lebih lama. Jadi durasinya lebih lama bukaan, sehingga bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu lebih banyak, sehingga tenaga pun akan bertambah. Oke sobat semua, ya, itulah fungsi dan cara kerja dari sistem VVA. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.